menikmati sanjungan di masyarakat bahwasanya kau adalah seorang mujahid, seorang pahlawan, seorang pejuang, dan sana kau minta pahala dari manusia-manusia menyanjung, kemudian dilempar ke neraka. Disebutkan dalam satu riwayat tentang api neraka akan dinyalakan untuk orang-orang yang secara zahir mereka berbuat baik. Di ahli ilmu, ahli Al-Quran, orang yang terlihat di mata manusia, ahli jihad di jalan Allah. Yang ketiga adalah manusia yang di hadapan masyarakatnya adalah orang yang sangat senang berderma, dermawan, pahlawan, kemudian yang seorang ustadz atau juru agama, juru dakwah. Di hadapan Allah ditanya, untuk apa kau lakukan itu semuanya? Yang punya ilmu Al-Quran, ilmu agama, ustadz yang berkata, untukmu ya Allah. Tapi Allah mendustakan, kadzibta, kau dusta. Kau berbuat itu semua bukan karenaku, akan tapi karena engkau ingin disanjung oleh masyarakatmu. Kau sudah digelari menjadi orang yang paling hebat, ustadz yang istimewa di dunia. Sana cari pahala kepada orang yang menyanjungmu, dilempar ke neraka jahanam. Padahal kiprahnya di dunia tidak kira-kira. Dalam urusan dakwahnya mungkin rokem wahid, teristimewa, akan tapi ternyata terlintas di benaknya pamrih karena manusia. Tidak merasakan itu sebuah penghambaan, hatinya tidak merasakan kalau itu adalah bentuk penghambaannya kepada Allah. Yang jihad di medan laga, ternyata dia hanya senang kalau dia itu adalah orang yang disebut sebagai pahlawan, pemberani, penegak kebenaran, amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak ada kejahatan yang mulai merebak di bumi kecuali dia adalah yang memangkas, menumpas. Akan tapi semuanya bukan dalam bentuk penghambaan, tidak dirasakan itu sebagai penghambaan kepada Allah. Akan tapi dia telah menjadi hambanya media, hambanya media untuk bisa disebut viral dan seterusnya. Pahlawan yang tanpa pahala. Ditanya, untuk apa kau lakukan? Pahlawan tersebut menjawab, untukmu ya Allah, kadzibta, kau dusta. Kau tampak sebagai pemberani, akan tapi itu semuanya karena engkau menikmati sanjungan di masyarakat bahwasanya kau adalah seorang mujahid, seorang pahlawan, seorang pejuang, dan sana kau minta pahala dari manusia-manusia menyanjungmu, kemudian dilempar ke neraka. Si dermawan pun juga demikian. Tidak ada program kebaikan yang ada di masyarakat kecuali dia adalah orang nomor satu yang bergerak. Bangunan masjid, madrasah, nyantuni fakir miskin, pondok pesantren, beraneka ragam kebaikan, dia adalah pionirnya. Dengan kekayaan yang melimpah, ya, dengan sedekah yang tidak bisa dikira-kira, begitu banyaknya perjuangannya. Akan tapi di saat menghadap kepada Allah, ditanya, untuk apa itu semua kau lakukan? Dia menjawab, untukmu ya Allah. Allah kembalikan, kadzibta, kau dusta. Kau berbuat baik, kau lakukan itu semuanya karena engkau menikmati sanjunganmu, karena engkau telah disebut di kampung itu, di kota itu, di tempat itu sebagai orang yang paling dermawan. Sana kau minta pahala dari orang yang menyanjungmu, kemudian dilempar ke neraka. Seorang dermawan masuk neraka karena tidak tulus. Tidak tulus hanya mempertahankan sanjungan, sehingga kadang di saat dia tidak punya apa-apa atau rizkinya kurang pun dia ingin mempertahankan itu semua, sehingga dia harus berderma dengan cara yang haram, mengambil yang haram,
mendermakan sesuatu yang tidak boleh didermakan hanya karena mempertahankan sanjungannya. Karena sudah 25 tahun dia biasa menyantuni fakir miskin, akan tapi di tahun ini karena ada problem, misalnya hari ini ada virus corona dan sebagainya, ekonominya merosot, akan tapi dia ingin mempertahankan gelarnya yang selama ini disandang sebagai seorang dermawan. Dia pertahankan biarpun dengan cara yang haram. Duit zakat yang harusnya disampaikan dalam bentuk zakat dirubah menjadi hadiah-hadiah yang ia buat. Karena apa? Dia ingin mempertahankan sanjungannya. Itulah yang akan dilempar ke neraka. Baik, itu semua terjadi kenapa? Karena tidak pernah menggunakan fikirnya untuk bertafakur, hatinya untuk merasakan penghambaan kepada Allah SWT.